Indonesia merupakan negara agraris dengan kontribusi besar di sektor pertanian. Ketersediaan lahan pertanian yang luas dan iklim yang mendukung menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian yang unggul. Salah satu sektor pertanian tersebut adalah tanaman pangan dan hortikultura. Komoditas hortikultura pada komoditi cabai rawit memiliki tingkat kebutuhan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari makanan olahan orang Indonesia yang banyak menggunakan cabai, terutama berbagai olahan sambal. Masalah timbul ketika hasil panen cabai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi produksi cabai. Di antaranya adalah pemilihan varietas cabai, kualitas lahan, perawatan tanaman, dan faktor lain seperti hama dan penyakit tanaman. Jika jumlah panen cabai menurun, maka akan berimbas pada naiknya harga cabai. Hal ini tentu akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat dan ketersediaan bahan pangan. Salah satu faktor menurunnya kualitas hasil panen cabai adalah karena penyakit antraknosa. Antraknosa pada tanaman cabai disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsicum. Jamur ini menyerang tanaman cabai pada semua fase pertumbuhannya, dan pada fase tertinggi dari penyakit ini akan menyebabkan daerah berwarna coklat kehitaman. Maka dalam penelitian ini, kami, tim opsi bidang sains dari MTSN 6 Sleman, dengan saya Aisyah Putri Syakira Faladin sebagai ketua, Khaira Yana Yasmin Syahida, dan Nora Syakita Azalia sebagai anggota, akan melakukan penelitian tentang potensi bahan alam, yaitu ekstrak daun sambiloto dan daun saga, sebagai antifungi pada jamur Colletotrichum capsicum, penyebab antraknosa pada tanaman cabai. Ekstrak etanol pada daun saga memiliki senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, tanin, terpenoid, dan steroid. Kandungan pada daun sambiloto yaitu saponin, tanin, dan flavonoid. Kandungan pada daun saga dan daun sambiloto inilah yang berfungsi sebagai antifungi untuk melawan antraknosa pada tanaman cabai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas kombinasi ekstrak daun sambiloto dan daun saga dalam menghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsicum penyebab antraknosa pada tanaman cabai. Metode yang kami gunakan adalah metode eksperimen skala laboratorium. Bahan utama yang kami gunakan yakni Simplicia daun sambiloto dan Simplicia daun saga. Larutnya adalah etanol 70% dan Aquades. Kami juga menggunakan media agar sebagai media uji bakteri. Sedangkan alat-alat yang kami gunakan di antara lain adalah berbagai alat-alat gelas, seperangkat alat pengujian daya hambat jamur, evaporator, dan timbangan analitik. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah preparasi bahan, ekstraksi daun sambiloto dan daun saga, pembuatan sampel, dan pengujian daya hambat ekstrak pada jamur Colletotrichum capsicum. Daun sambiloto dan daun saga diekstrak menggunakan etanol 70% dengan metode maserasi selama 2 kali 24 jam. Filtrat hasil ekstraksi kemudian dievaporasi untuk menghilangkan sisa etanol sehingga didapatkan ekstrak kental daun sambiloto dan daun saga. Pembuatan sampel fungisida dilakukan dengan mencampurkan ekstrak daun saga dan daun sambiloto dengan perbandingan 1:1. Ekstrak selanjutnya dicampur hingga homogen. Ekstrak kemudian diencerkan menggunakan Aquades dengan variasi konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan 40%. Semakin besar konsentrasi ekstrak, maka warna sampel yang dihasilkan akan semakin pekat juga. Pengujian daya hambat pada jamur Colletotrichum capsicum dilakukan dengan metode disk diffusion Kilby Borer secara in vitro dengan 4 variasi sampel dan 3 kali pengulangan. Langkah pengujian yang pertama adalah membuat media agar sebagai media tumbuh jamur. Sampel fungisida dimobilisasi dalam kertas cakram. Selanjutnya, membuat suspensi jamur Colletotrichum capsicum dengan cara menambahkan 9 ml Aquades steril ke dalam isolat jamur, lalu dikerik hingga larut dan dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Suspensi jamur dan kertas cakram diletakkan dalam petri disk yang telah berisi media agar. Media pengujian diinkubasi, kemudian pengamatan dilakukan selama 48 jam dengan 8 kali pengukuran setiap 6 jam sekali. Hasil pengujian daya hambat secara in vitro menunjukkan bahwa fungisida dari daun sambiloto dan daun saga memberikan hasil yang positif. Artinya, ekstrak mampu menghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsicum. Dari 3 kali pengulangan, rata-rata diameter zona hambat terbaik
ada pada sampel ekstrak dengan konsentrasi 40% pada pengukuran keempat sebesar 8,70 mm. Berdasarkan tabel, dapat diketahui pula semakin besar konsentrasi ekstrak, maka akan semakin besar pula daya hambatnya. Pengujian aktivitas antifungi dilanjutkan dengan metode in vivo. Buah cabai yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan buah cabai varietas cabai merah keriting. Sebanyak 4 sampel dari ekstrak daun saga dan daun sambiloto dan 1 kontrol negatif diujikan pada masing-masing 10 buah cabai. Cabai disterilkan menggunakan air, alkohol 70% dan aquades. Selanjutnya, cabai direndam dalam larutan antifungi dan diberi suspensi jamur Colletotrichum capsicum. Cabai diletakkan dalam nampan yang telah diberi alas tisu steril dan ditutup dengan plastik wrap. Inkubasi dan pengamatan dilakukan dalam suhu ruangan selama 6 hari. Berdasarkan hasil uji in vivo, dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin rendah persentase kejadian penyakit antraknosa. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin rendah pula luas area tumbuh jamur pada masing-masing cabai. Gejala infeksi antraknosa dapat dilihat dengan munculnya jamur yang tumbuh membentuk elit dan permukaan cabai menjadi cekung. Selanjutnya, jamur akan berkembang membentuk misalia berwarna putih dan menyebabkan kulit cabai keriput. Pada hari kelima, 90% cabai telah terinfeksi antraknosa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel kombinasi ekstrak daun sambiloto dan daun saga memiliki aktivitas anti jamur sebagai penghambat pertumbuhan jamur Colletotrichum capsicum pada pengujian secara in vitro dan in vivo. Maka, kedua bahan tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai anti jamur atau fungisida organik. Sampel 4 dengan konsentrasi 40% memiliki daya hambat yang paling baik. Artinya, semakin tinggi konsentrasi ekstrak, semakin baik pula daya hambatnya. Meneliti itu bukan sekedar untuk prestasi melulu. Meneliti adalah bentuk bakti kami untuk negeri yang lebih maju. Meneliti itu seru. Wassalamualaikum.